اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas tafsir surah Al-A'raf, yaitu pada halaman 161 surah Al-A'raf ayat 82 sampai 87 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan dari sisi ilmu qiraat. Yang pertama adalah pada ayat 85, ilahin ghairuh. Ini boleh dibaca ghairih karena mengikuti ilahin. Ini haknya di kasrah, maka berarti ghairihi juga boleh ra'nya di kasrah. Tapi kalau ra'nya di kasrah, maka hak juga harus di kasrah. Ghairihi, tidak boleh ghairihu. Kemudian dal ketemu dengan jim, qad ja. Nah, ini boleh idgham, qad ja, sehingga dalnya lebur pada huruf jim. Kemudian pada ayat 86, siratin seperti biasa ya, boleh dibaca dengan tiga bacaan. Boleh dengan shad, boleh dengan sin, siratin. Boleh dengan shad tetapi ada ismamnya, yaitu shad dicampur dengan zain, ziratin. Kemudian pada ayat 87, di sini ada wahwa seperti biasa, haknya boleh disukun wahwa. Kemudian akhiran-akhiran ini hakimin, mufsidin, ini semuanya bisa ditambahi dengan hak sakat menjadi hakiminah, mufsidinah, mujriminah, dan yang lain-lainnya dalam qiraat Ya'qub. Ini semua adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, ini masih melanjutkan kisah siapa? Kisah Nabi Lut. Karena pada ayat 80 walutan, maka ini masih melanjutkan kisah Nabi Lut yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada ayat 81, Nabi Lut mengingatkan, kenapa kalian itu laki-laki ngumpuli laki-laki? Ini adalah perbuatan melampaui batas.
Nah, dinasehati supaya laki-laki itu menikahi perempuan, perempuan itu dinikahi laki-laki. Apa jawaban kaumnya? Allah mengatakan wa ma kana, dan tidak adalah jawab qaumihi, jawaban kaumnya Nabi Lut, illa kecuali angqalu, bahwasanya mereka berkata akhrijuhum, usir mereka, min qaryatikum, dari desa kalian atau kota kalian. Innahum, sesungguhnya mereka, unasun, adalah para manusia, yatatahharun, yang sok suci. Maksudnya sok suci di sini tidak mau melakukan perbuatan yang kami lakukan. Tidak mau mengumpuli dubur-dubur laki-laki dan dubur-dubur wanita. Jadi dalam ajaran Nabi Lut sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan. Laki-laki hanya boleh memasukkan pada farji perempuan, tidak boleh pada dubur perempuan. Sama, ya. Maka di sini yatatahharun maksudnya tidak mau melakukan seperti yang kami lakukan, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki atau laki-laki mendatangi perempuan tapi masuknya pada duburnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Adapun laki-laki mendatangi laki-laki, yaitu homo, itu sepakat para ulama mengatakan haram, tidak diizinkan di dalam ajaran Islam. Adapun laki-laki mengumpuli istri tetapi pada duburnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu, malulah kalian, fa innallaha la yastahyi minal haqq, Allah tidak malu dari kebenaran, maka saya sampaikan kebenaran. La yahillu, tidak halal, maksudnya haram, ma'tan nisa, mengumpuli istri, fi khusushihinna, pada dubur-dubur mereka. Hadis riwayat Samuyah, derajatnya sahih, dan banyak hadis yang semisal ini. Maka ijma' para ulama bahwasanya mengumpuli istri pada dubur adalah haram. Adapun pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Umar boleh mengumpuli istri pada dubur, maka jawabannya dua. Pertama, bahwasanya Ibnu Umar ada riwayat dari beliau, dua riwayat. Riwayat satu mengatakan boleh kumpuli dubur, riwayat kedua mengatakan tidak boleh kumpuli dubur. Maka riwayat dari Ibnu Umar tidak sama, tidak satu. Jawaban yang kedua, bahwa andaikan betul Ibnu Umar membolehkan mengumpuli istri pada dubur, ini adalah pendapat yang syadz. Syadz itu artinya janggal. Janggal itu menyelisih ijma' kesepakatan ulama, maka tidak usah ditoleh pendapat itu seolah-olah tidak ada pendapat tersebut. Maka ringkasnya, tidak boleh kumpuli istri pada dubur. Bolehnya hanya pada kubul, itu pun ketika dia suci, tidak boleh ketika dia haid. Maka ringkasnya, kaumnya Nabi Lut ini, mereka tidak punya hujah untuk menolak nasihatnya Nabi Nuh. Laki-laki kok ngumpuli laki-laki, ini kan nasihat yang bagus sebenarnya. Mereka tidak punya dalil untuk menolak itu, sehingga mereka marah, mereka mengatakan akhrijuhum, udah usir aja ini. Ini biasanya orang begini, kalah hujah, yang maju biasanya tangannya. Kenapa? Lisannya nggak bisa ngomong, kalah hujah, sehingga yang maju adalah tangannya atau kekuasaannya atau kekuatannya. Ini ciri-ciri orang yang tidak punya hujah seperti ini, maju tangan, jotos tangan. Dan pengusiran para nabi ini berlaku dari sejak dulu sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga diusir dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mengatakan ma atyabaki min baladin. Beliau melihat kepada kota Mekah sambil mengatakan, betapa indahnya kamu wahai Mekah. Wa ahabbaki ilayya, dan betapa saya cinta kepada kamu wahai Mekah. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Kalau kaumku tidak mengusir saya dari kamu, saya tidak akan tinggal kecuali di tempatmu, yaitu di Mekah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi Nabi sebenarnya cinta hatinya kepada Mekah, tapi karena diusir dari Mekah, terpaksa hijrah ke Madinah. Dan semua manusia tampaknya sama dengan Nabi, yaitu suka dengan tempat tinggalnya atau tempat atau negara tinggalnya. Orang Indonesia suka dengan Indonesia. Disuruh pindah mikir-mikir, sudah nyaman di Indonesia, mau pindah kemana lagi, malah susah nanti cari penghidupan. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah mereka tidak bisa mencela Nabi Lut dengan celaan apapun. Mencari kesalahannya Nabi Lut, tidak ada kesalahannya. Maka mereka mengatakan innahum unasu yatatahharun.
Ini saja satu hal yang dianggap sebagai kesalahannya Nabi Lut. Padahal bukan kesalahan. Orang tidak mau hubungan intim laki-laki dengan laki-laki. Ini kan malah kebagusan, bukan celaan. Kenapa mereka mencela dengan sesuatu yang semestinya mereka dipuji dengannya? Maka sikapnya kaum Nabi Lut ini seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Buruj ayat 8, "Wa ma naqamu minhum." Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman illa ayyu'minu billahil azizil hamid, kecuali gara-gara mereka iman kepada Allah. Jadi orang beriman yang diceritakan dalam surat Buruj ini dibakar hidup-hidup di parit. Salahnya apa sih? Nggak ada salah. Salahnya cuma satu, iman sama Allah. Loh, iman kok dianggap salah gimana? Sama dengan kaumnya Nabi Lut. Kenapa diusir? Diusir karena sok suci, tidak mau hubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu bukan salah, itu malah satu kebagusan seperti itu. Nalar yang sehat, laki-laki tidak mau hubungan dengan laki-laki. Nah, maka ringkasnya mereka tidak punya alasan untuk mengusir Nabi Lut, adanya kemarahan belaka. Allah mengatakan fa'anjayna, maka kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarga beliau, illa mura'atah, kecuali istri beliau. Kanat, adalah dia, minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, yaitu tertinggal di kampungnya. Ada yang mengartikan ghabirin orang-orang yang binasa. Tapi ghabirin itu arti asalnya bukan binasa, arti asalnya tertinggal atau tersisa di kampung tadi. Adapun diartikan binasa itu adalah tafsirun bil lazim, menafsiri satu kalimat dengan apa yang terjadi sebagai konsekuensinya. Kalau tetap tinggal di kampung, konsekuensinya apa? Pasti binasa, karena kampung tersebut akan didatangi oleh siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kadang-kadang ulama tafsir itu menafsirkan ayat-ayat Quran dengan lazimnya atau dengan konsekuensi dari kalimat tersebut. Imra'atahu, istrinya. Siapa istrinya ini? Disebutkan dalam ayat yang lain, illa ajuzan, kecuali seorang wanita tua, fil ghabirin, termasuk orang-orang yang tinggal, yaitu di dalam kampungnya, sehingga terkena siksa Allah. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 20, ayat 171, juga disebutkan pada surat Shafat ayat 135. Jadi seorang wanita tua. Kenapa dia termasuk yang disiksa? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat At-Tahrim, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah berikan perumpamaan bagi orang-orang kafir adalah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi sebabnya disiksa kenapa? Karena kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya kafir. Allah mengatakan fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya masing-masing. Mengkhianati berarti tidak amanah. Khianat kan kebalikan dari amanah. Ini bukan berarti khianat kemudian zina atau berkasih sayang dengan suaminya orang lain, bukan. Tapi maksudnya menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki, maka Nabi Lut menjaga supaya tamunya ini tidak diketahui oleh kaumnya, karena kalau diketahui mereka akan menggoda para laki-laki tadi untuk dijadikan sebagai sasaran syahwat mereka. Nah, justru istrinya Nabi Lut ini punya isyarat kepada kaumnya di kampung tadi, kalau ada tamu laki-laki maka dia punya kode kepada kampungnya, kepada kaumnya. Kalau saya berkode begini, maka kalian datang ke rumah. Berarti ada tamu laki-laki datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan dia sembunyi-sembunyi melakukannya, tidak terang-terangan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Karena tahu Nabi Lut tidak akan rela kalau istrinya memberitahu kepada kampungnya, kepada kaumnya. Tapi dia punya kode terhadap mereka. Nah, inilah khianat yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Lut pergi dari kampung ini malam-malam atas perintah Allah, apakah istrinya diajak pergi atau tidak? Jadi Allah mewahyukan, wahai Nabi Lut, siksa akan datang, maka sekeluarga kamu bawa pergi ke luar kampung, karena nanti subuh siksa datang. Nah, sebelum subuh datang kamu pergi.
Apakah istrinya diajak pergi? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan istrinya termasuk yang diajak pergi. Tetapi Allah berpesan, pergi meninggalkan kampung, jangan noleh ke belakang. Noleh ke belakang, nanti kena siksa. Nah, istrinya Nabi Lut nekat. Dia pergi bersama Nabi Lut, tapi kemudian noleh ke belakang. Kena siksa sudah. Lain-lainnya terus lanjut, tidak menoleh. Itu disebutkan dalam Al-Quran tentang larangan menoleh ini. Wala yaltafit minkum ahadun. Pada surat Hud, ayat 81. Wala yaltafit, jangan noleh minkum dari kalian ahadun, satupun. Illam ra'ataka innahu musibuha ma asabahum. Kecuali istrimu, maka dia akan terkena siksa yang menimpa mereka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa istri Nabi Lot tidak diajak keluar dari kampung tadi. Jadi Nabi Lot sembunyi-sembunyi tidak bilang sama istrinya, malam sebelum subuh mari kita keluar rumah ini, Allah akan kirimkan siksa. Istrinya nggak dibangunkan. Jadi sebagaimana istrinya diam-diam melaporkan adanya tamu laki-laki, maka Nabi Lot hukum dengan yang setimpal. Saya juga diam pergi diam-diam. Kamu nggak saya kasih tahu. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Katsir karena di sini dikatakan kanat minal ghabirin. Dia termasuk orang yang tersisa di kampung tadi. Berarti nggak pergi. Jadi kata-kata ghabir ini, kata Ibnu Katsir, menguatkan pendapat yang kedua bahwa dia tidak ikut pergi dari kampung. Apa siksaan Allah kepada mereka? Allah sebutkan di sini, wa amtarna, dan kami hujani alaihim kepada mereka mataron, dengan sebenar-benar hujan. Maksudnya hujan siksa. Fangdur, maka lihatlah kaifa, bagaimana, kana adalah akibatnya al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Nah, tadi ketika saya membaca tafsir Ibnu Katsir, ada satu kata yang saya tidak tahu artinya. Mujrimin oleh Ibnu Katsir diartikan apa? Mujrimin diartikan man tajahrama ala ma'asillah. Orang yang tajahram terhadap maksiat kepada Allah. Tajahram ini saya nggak tahu artinya. Saya cari di kamus manapun nggak nemu, Pak. Ini kok aneh ini. Ada satu kata di kamus nggak ada. Kemudian saya cari kata tajahram ini dalam semua kitab tafsir. Nggak ada yang menyebutkan. Kecuali satu kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka saya tanya kepada teman saya, lulusan Al-Azhar Mesir. Dia ternyata juga nggak tahu. Tapi dia bilang, saya tanya dulu kepada guru saya, orang Aljazair, asli orang Aljazair. Nah, maka ternyata dijawab oleh Syekh dari Aljazair ini, tajahrama itu artinya jahara bijurmih, terang-terangan melakukan dosa. Jadi mereka lesbinya itu terang-terang, homonya terang-terangan. Maka dosa itu kalau dilakukan sembunyi-sembunyi masih ringan hukumnya. Kalau dilakukan terang-terangan, ini seperti nantang Allah. Ini seperti seolah-olah mengatakan kepada Allah, ya Allah turunkan siksa kalau berani, saya nantang kamu. Seolah-olah begitu. Maka zina sembunyi-sembunyi meskipun dosa besar lebih ringan daripada apa? Zina terang-terangan. Lebih ringan daripada zina kemudian dipamerkan atau difotokan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka kata beliau Syekh Jazair tadi, hadhihi kalimah manhutah. Ini adalah satu kata yang diringkas, yaitu maktubatun minal hurufil ula li'indati kalimat. Satu kata tetapi gabungan dari beberapa kata. Tajahroma, ini dari kata-kata jahara, ini satu kata, menjaharkan. Kemudian mimnya ini ringkasan dari bijurmihi, ya. Jadi menjaharkan perbuatan dosanya. Seperti kata-kata basmalah, ini ringkasan dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah atau haulaqah, itu ringkasan dari la haula wa la quwwata illa billah. Jadi orang Arab sering meringkas begitu. Ya seperti orang Jawa sebenarnya juga sama. Karena saya punya adik dari Jawa Timur, adik ipar itu. Dia ketika tinggal di Solo ketawa dia. Kenapa? Mendengar orang Solo mengatakan randidit. Randidit itu singkatan dari orang duwe duit. Jadi apa? Randidit. Nah, dia ketawa betul. Kembali ke sini, ya. Jadi mujrimin di sini adalah orang-orang yang melakukan dosa tapi terang-terangan, naudzubillahi min syarri dzalik.
Hukumannya Allah kepada kaum Nabi Lut di sini cuma disebutkan satu saja, hujan. Tapi kalau kita lihat pada surat yang lain ternyata hukumannya ada 3. Anda bisa lihat pada surat Al-Hijr ayat 73, 74, juga pada surat Hud ayat 82 Allah mengatakan falamma jaa amruna, tatkala datang siksa kami, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atasnya kampung jadi bagian bawah. Jadi kampungnya dibalik. Para ulama tafsir mengatakan malaikat Jibril ambil kampung tadi dengan sayapnya, kemudian dinaikkan ke langit sampai anjing-anjing menggonggong di langit itu terdengar dari bumi, karena betul-betul naik. Habis itu kemudian ditimpukkan begini, dibalik kampungnya, sehingga kampung ini disebut kampung Mu'tafikat, kampung yang terbalik. Ini siksa pertama. Yang kedua, wa amtarna 'alaihim matara, kami hujani kepada mereka hijaratan min sijil mandub, batu-batuan dari neraka sijil. Ada yang mengartikan sijil ini neraka sijil, ada juga yang mengartikan sijil ini adalah dari tanah liat. Intinya mereka dihujani batu-batuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang melakukan homoseks, hukumannya 2. 1, diambil ke tempat paling tinggi, kemudian dijatuhkan, setelah jatuh kemudian ditimpuki batu-batu sampai mati. Gampangnya kalau dia melakukan homoseks di Solo, maka bawa ke paragon tingkat paling atas. Habis itu dijoroknya dari atas, jatuh sampai bawah, timpuki batu. Ini mazhab siapa? Abu Hanifah. Tapi ringkasnya para ulama sepakat, orang yang melakukan homo hukumannya adalah dibunuh. Cara bunuhnya gimana itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan seperti Abu Hanifah tadi, dijatuhkan dari atas kemudian ditimpuki batu. Ada yang mengatakan hukumannya sama dengan zina, yaitu dirajam. Ini hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga, fa'alfadatuhumus sayhah, maka menyiksa mereka teriakan keras, musyrikin pada waktu pagi, ketika isyraq, ketika terbit matahari. Maka siksaan mereka berarti ada 3 macam siksaan. Allah meringkas pada ayat ini karena sudah disebutkan pada surat yang lain. Teriakan yang keras, kemudian dibalik kampungnya, kemudian dihujani batu. Ini 3 hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Setelah selesai bercerita tentang kaum Nabi Lut, Allah kemudian bercerita tentang kaum Nabi Syuaib. Allah mengatakan, wa ila, dan kami utus kepada Madian, kaum Madian atau kampung Madian, akhahum, saudara mereka, Syuaiban, Nabi Syuaib. Jadi Madian ini boleh dinisbatkan untuk kampungnya, kampung Madian, atau kaumnya, kaum Madian. Jadi kabilahnya disebut Madian, kampungnya juga disebut Madian. Nabi Syuaib ini memiliki julukan Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi, karena orangnya sangat fasih ketika berbicara. Maka fasihnya beliau bisa dilihat pada nasihat-nasihat beliau pada ayat-ayat berikut ini. Qala, beliau mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, sesembahan, ghairihi, selain Allah. Sudah sering disampaikan kata-kata u'budullah, sembahlah Allah, dalam Quran itu maksudnya apa? Esakanlah Allah. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ja'atkum, telah datang kepada kalian, bayyinatun, bukti, mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Yang dimaksud bukti ini adalah mukjizat. Saya diutus oleh Allah sebagai nabi, kamu tidak percaya, kemudian minta bukti, saya sudah bawa bukti. Jadi kurang apa lagi, kenapa tidak mau beriman? Maka maksudnya mereka tidak punya alasan untuk tidak beriman. Maka beliau menasihatkan, fa'aufu, maka sempurnakanlah al-kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan. Takaran misalnya 1 sa', 1 mud, itu takaran. Kalau timbangan misalnya 1 kilo, 1 kintal, dan sebagainya. Wala tabkhasu, dan janganlah kalian mengurangi an-nasa, kepada manusia, asya'ahum, barang-barang mereka. Mengurangi secara sembunyi-sembunyi, itu namanya bakhs. Kalau terang-terangan itu bukan bakhs. Jadi misalnya menjual gula 1 kilo, sudah ditimbang 1 kilo lalu diambil sesendok. Sesendok ini kemudian dikumpulkan di plastik lain, itu namanya bakhs. Mengambil atau mengurangi secara apa? Sembunyi-sembunyi.
Nah, terang-terangan bukan bakhs. Nah, orang yang melakukan seperti ini diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, binasa atau neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu adalah mengurangi sedikit dari timbangan. Sedikit aja sudah menyebabkan masuk neraka. Maka saya contohkan tadi, 1 sendok atau 1 gram. Nah, itu adalah sedikit tetapi tidak boleh haram. Beliau mengatakan wala tufsidu, dan janganlah berbuat rusak fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, setelah memperbaiki bumi tersebut. Artinya jangan melakukan maksiat. Jadi merusak di muka bumi itu artinya melakukan maksiat. Kenapa melakukan maksiat disebut merusak di muka bumi? Karena menyebabkan munculnya kerusakan di bumi. Adanya musibah-musibah di bumi ini gara-gara dosa-dosa manusia. Andaikan semua kita itu iman, takwa, tidak ada yang maksiat, tidak akan turun siksa sama sekali. Nah, siksa turun gara-gara maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka semua perbuatan maksiat termasuk tufsidu, berbuat rusak. Pembunuhan itu termasuk berbuat rusak. Pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Sambo CS itu termasuk berbuat rusak. Pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki asal Jogja kepada cewek Solo atau Sukoharjo yang masih SMP itu, yang hubungan intim kemudian apa? Membunuhnya itu. Nah, itu juga tufsidu. Itu berbuat rusaknya 2 kali. Hubungan intim yang tidak halal, bukan suami istri. Habis itu membunuh. Nah, ini adalah kerusakan yang sangat nyata. Termasuk kerusakan juga adalah ketika penguasa membiarkan perbuatan tersebut terjadi tanpa melakukan apa-apa. Ini kejadiannya di mana? Di Sukoharjo. Nah, berarti penguasa Sukoharjo tanggung jawab. Kok bisa ada anak kecil SMP? SMP itu masih bawah umur itu. Belum waktunya untuk menikah. Kok bisa melakukan hubungan intim dengan lawan jenis yang tidak mahram? Apa yang bukan suaminya? Ini pasti ada mucikarinya ini. Harus bertanggung jawab mucikarinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena nggak mungkin anak kecil gitu bisa melakukan seperti itu kecuali ada yang mengaturnya di atasnya. Ada bosnya. Ini bosnya harus dibasmi seperti ini. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, "Dzalikum, hal itu yang saya nasihatkan itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman." Beliau juga menasihatkan, wala taqa'udu, janganlah kalian duduk fi kulli siratin, pada setiap jalan, tu'idun, kalian menakut-nakuti, wa tasudduna, dan kalian menghalangi, an sabilillahi, dari jalan Allah, maksudnya agama Islam, man amana bihi, orang yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini melarang kaumnya melakukan 2 keburukan. Keburukan pertama, mencegat jalan orang-orang yang lewat di situ untuk merampas harta mereka. Maka yang dimaksud jalan di sini betul-betul jalan yang dilalui manusia. Jalan Slamet Riyadi dan sebagainya itu. Jalan yang dilalui manusia. Jadi mereka itu suka mencegat orang yang safar, yang lewat kampung tadi. Maka mereka cegat, mereka rampas hartanya musafir yang lewat itu. Maka Nabi Syuaib mengatakan, jangan melakukan. Yang kedua, jangan mencegah manusia untuk masuk kepada jalan Allah, yaitu agama Islam. Nah, jalan yang dimaksud di sini jalan yang tidak terlihat. Karena agama Islam itu sesuatu yang tidak terlihat. Karena dia merupakan ajaran yang diamalkan. Maka di sini ada 2 jalan, jalan yang abstrak dan jalan yang tampak. Dua-duanya dilarang untuk dicegat atau dikompas orang-orang yang akan melewatinya. Watabghunaha, dan kalian menghendaki agama Islam itu iwajan, menjadi bengkok. Jadi mereka menginginkan ajaran Islam ini tidak lurus tapi bengkok. Islam mengajarkan laki-laki harus menikah dengan perempuan, tidak boleh dengan sesama laki-laki. Misalnya begitu. Mereka menginginkan boleh, itu berarti menghendaki kebengkokan. Islam mengajarkan harta orang lain haram untuk diambil kecuali dengan sukarela. Mereka menginginkan boleh untuk merampok. Ini berarti menghendaki ajaran Islam jadi bengkok. Wadhkuru, dan ingatlah, idh kuntum, ketika adalah kalian qalilan, sedikit, fakatsarakum, lalu Allah membanyakkan jumlah kalian. Artinya ini nikmat dari Allah, harus disyukuri.
Dulu jumlah kita sedikit sehingga sering dizalimi oleh kampung-kampung yang lain. Tapi sekarang jumlah kita sudah banyak sehingga kampung-kampung itu tidak berani sama kita. Ini harus kita syukuri. Jangan kemudian setelah orangnya jadi banyak, kaumnya jadi banyak, malah digunakan untuk nakut-nakuti orang, merampok harta orang. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah yang banyak ini termasuk nikmat dari Allah. Keamanan dalam negeri termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Surat An-Nisa ayat 97. Mohon maaf. Ayat yang lain. Surat Al-Anfal ayat 26. Walkuru, dan ingatlah idh antum, ketika kalian itu qalilun, sedikit jumlahnya, mustad'afuna fil ardi, dilemahkan di muka bumi, takhafuna, kalian takut, ayyatakhattafakumun nas, untuk disambar oleh para manusia. Kemudian fa'awakum, Allah kasih tempat kalian, wa ayyadakum binasrih, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya, wa razaqakum minat thayyibat, Allah rizki kepada kalian dari barang-barang yang halal. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menjadi banyak, ini nikmat. Lemah menjadi kuat, ini nikmat. Dulu ketakutan, disambar manusia, sekarang merasa aman, ini nikmat. Rizki yang halal, nikmat. Maka beliau mengatakan, wangzuru, dan perhatikanlah, kaifa kana, bagaimana adalah akibatul mufsidin, akibatnya orang-orang yang berbuat rusak, maksudnya dari umat-umat sebelum kita. Jadi suruh mengambil pelajaran. Umat Nabi Nuh sudah berbuat rusak, dihancurkan oleh Allah. Nah, kita umat belakangan jangan sampai seperti umatnya Nabi Nuh. Disuruh mengambil pelajaran. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa umat-umat terdahulu diceritakan dalam Al-Quran, inti asalnya satu, intinya. Supaya kita ngambil pelajaran. Jadi bukan untuk dongeng sebelum tidur. Ya. Boleh untuk dongeng sebelum tidur, tapi itu bukan inti. Anak kita mau tidur, nggak tidur-tidur, minta dongeng. Nah, kita kasih dongeng-dongeng dalam Quran. Bagus itu. Tapi bukan itu intinya Quran, supaya anak gampang tidur. Bukan. Intinya diambil pelajaran. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh-sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Nah, maka inti cerita Quran adalah untuk diambil hikmah atau pelajaran. Setiap kita membaca cerita dalam Quran, maka resapi dengan kuat apa pelajaran yang dapat diambil. Bahkan Imam Syafi'i, saking kuatnya beliau meresapi makna-makna Quran, itu bisa dari cerita itu bisa ngambil satu hukum. Misalnya pada surat Al-Masad ayat 4, Allah bercerita tentang istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, dia suka memikul kayu bakar untuk ditaruh di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad kesandung, karena zaman dulu belum ada lampu. Jadi dia sudah ngapalin, ini Nabi Muhammad biasanya subuh pergi kemana. Nah, di tengah jalan kasih kayu bakar. Ini cerita ya tentang istrinya Abu Lahab. Tapi oleh Imam Syafi'i, karena beliau membaca cerita itu sambil ngambil pelajaran, maka beliau bisa menarik hukum di sini. Ini dalil bahwasanya kafir dengan kafir menikah, itu nikahnya sah. Sehingga kalau si kafir dengan si kafirah ini masuk Islam, tidak perlu mengulang akad nikah. Jadi orang kafir sekeluarga masuk Islam. Suaminya sama istrinya ini sudah suami istri sah. Tidak perlu apa? Mengulang nikah, akad nikah lagi. Kenapa? Karena di sini Allah menyebut istrinya Abu Lahab dengan nama wa imra'atuhu, dan istrinya, berarti dianggap sah sebagai istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena itu saya yakin seandainya Imam Syafi'i masih hidup pada masa sekarang ini, orang-orang tidak akan ngaji sama saya sama sekali. Semuanya pergi sama Imam Syafi'i rahimahullah. Cerdasnya itu Masya Allah, nggak bisa dibayangkan kecerdasan beliau. Dan selain juga cerdas, beliau terampil dalam memanah.
Beliau mengatakan, saya terampil dalam memanah sehingga 10 anak panah yang tepat kesasaran adalah 10. Dari 10 anak panah yang tepat sasaran apa? Semuanya. Masya Allah. Kemudian ayat 87. Wa in kana, dan jika adalah ta'ifatun sekelompok minkum dari kalian, wahai kaumku, amanu beriman, billadzi dengan apa yang ursiltu bih, aku diutus dengannya, yaitu Islam, wa ta'ifatun sementara sekelompok yang lain lam yu'minu, tidak mau beriman, fasbiru, maka sabarlah. Sabarlah maksudnya di sini tunggulah, hatta sampai yahkumallah, Allah memutuskan bainana, di antara kita. Jadi kalau ada dua kelompok, satu merasa benar, satu juga merasa benar, sama-sama merasa benar, maka kata Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, ya sudah, kita tunggu saja, nanti Allah yang memutuskan, yang benar saya atau kamu. Kalau Allah kirim siksa kepada kamu, berarti yang benar saya. Kalau Allah kirim siksa kepada saya, berarti yang benar kamu. Dan kalau Allah memberikan keputusan hukum, tidak mungkin salah. Makanya beliau mengatakan, wahwa, dan Allah itu khairul hakimin, sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Jadi makna hakim di sini maksudnya apa? Fasl atau keputusan, keputusan hukum. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqbil haqqa wa huwa khairul fasilin. Pada surat Al-An'am ayat 57. Allah mengatakan, inil hukmu, tidaklah hukum itu illa lillah, kecuali milik Allah. Yaqussul haqqa, boleh juga dibaca yaqbil haqqa, Allah itu memutuskan kebenaran, wa huwa khairul fasilin, dan dia itu adalah sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Kata kalimat ini, wa huwa khairul fasilin, ini adalah tafsir untuk kata-kata wa huwa khairul hakimin. Jadi hakim maksudnya apa? Fasil, yang memberikan keputusan hukum. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cerita ringkas tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam, serta pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, dan cerita Nabi Syuaib khatibul anbiya alaihi salam, dan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Masih tersisa kisah Nabi Syuaib pada ayat 88 dan seterusnya, tetapi karena sudah masuk pada halaman yang lain, insyaallah kita tunda saja pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya, astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.